Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, diusung 3 partai Caimin optimasi Amin raih 39 juta suara. Ya, ini sudah ada data yang sangat luar biasa 39 juta begitu kan. Ini belum apa-apa loh begitu ya. Belum ada yang menentukan terkait dengan Anies Caimin. Bayangkan begitu, para ulama, para kiai, para petani, para akademisi ya, orang-orang yang kemudian menginginkan perubahan betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh survei asing begitu kan yang mengatakan 81% mengatakan perubahan. Jangan-jangan ini menunjukkan hal yang terjadi begitu kan. 39 juta itu sangat memungkinkan Anies Caimin ini menang satu putaran begitu kan. Tunggu saja begitu ya. Karena pada hakikatnya dia akan bertambah begitu. Dan menurut saya pribadi kemenangan Anies Caimin ini bisa saja kemenangan mutlak begitu kan. Karena data ini sudah diperlihatkan di situ bahwa big datanya sangat luar biasa. Dan walaupun Anies Caimin sudah dilemahkan di lembaga survei, Caimin mulai agak digembosi begitu kan dari PKB, kita tunggu saja begitu nasibnya bagaimana. Tapi yang jelas akan segera mungkin tinggal 1 bulan lagi, 2 bulan lagi akan daftar ke KPU ya. Semoga tidak ada rintangan begitu kan. Tapi mulai agak kegagalan mereka begitu untuk selalu ya mengobok-ngobok ya Caimin ini begitu ya. Bahkan ya diusung 3 partai Caimin optimatis ya Amin raih 39 juta suara ya. Sekitar 19% ya menang. Nggak tahu ya katanya begitu. 2 juta syukur masih punya nilai. Ya ini kan lebih dari situ begitu kan. Bayangkan anggota PKB dan simpatisannya 13 juta begitu kan ya. Amin bisa ya 50 juta suara ya kalau 3 paslon bisa begitu kan. Karena yakin dan seyakin-yakinnya dari PKB dengan kultur NU yang mendukung Caimin di situ dan PKB begitu kan ya masih ya 13 juta lebih begitu kan ya. Kalau dikalkulasi 39 juta itu memungkinkan begitu ya. Bahkan bisa menang satu putaran katanya begitu ya. Itu hanya 19%, berarti Prabowo dan Ganjar dapat 81%. Satu putaran atau 2 putaran. Berarti kalau satu putaran berarti 51% plus 30%. 2 putaran berarti kombinasi yang jumlahnya 81%. Tapi salah satu Prabowo dan Ganjar tidak dapat 50%. Ya kita bayangkan begini, dari kultur saja begitu kan 13% dan sekarang 39% suara yang kemudian yang menentukan bagaimana Anies Caimin untuk menjadi pasangan yang apa namanya big data itu muncul begitu kan ya. Karena pada hakikatnya orang tertuju kepada Anies Baswedan perubahan yang didengungkan di situ begitu. Wajar. Ini kan 50% ya bisa saja kemenangan itu sudah jelas begitu kan ya. Kemenangan itu sudah jelas bahwa bisa saja satu putaran begitu. Rakyat yakin menang begitu kan ya 105 juta suara ya amin ya rabbal alamin. Kalau kita bergandengan tangan ya ini kan masih belum melihat dari pencalonan begitu kan ya. Karena Anies Caimin sudah dideklarasikan masih belum daftar. Bagaimana nanti ya kampanye bersama dan di situ pada puncaknya begitu akan ketahuan berapa juta yang dapat kan. Karena kan ada big data yang kemudian menganalisis ini begitu ya. Bahkan ya 65% ya 65% pemilih Prabowo di 2019 di 2024 akan beralih ke Amin. Insya Allah amin ya rabbal alamin ya. Yang benar kota gerombolan kata pendukungnya begitu 39 juta kecil masih ya banyak suara rakyat masih tirap 84 juta. Itu kan masih baru hari ini begitu kan. Ya maksudnya dari data itu muncul 39 juta orang-orang kan masih deklarasi ini begitu kan. Anies Caimin begitu kan. Belum lagi kampanye, belum lagi daftar ke KPU begitu kan. Itu kan sudah jelas di situ begitu. Anies Baswedan masih belum dengan Caimin masih belum turun ke bawah begitu kan. Itu kan sangat memungkinkan itu terjadi ya. Dan inilah prosesnya demokrasi yang sangat luar biasa menurut saya pribadi. Walaupun dengan berbagai rintangan Anies Caimin sudah dilemahkan begitu kan. Tetapi tetap optimis di situ begitu. Dan bahkan ada yang mengatakan ya diusung 3 partai Caimin optimis Amin raih 39 juta suara ya. Bahkan dikutip dari CNN Indonesia ini bakal calon wakil presiden ya Capres Anies Mohaimin Iskandar ya atau Caimin merasa optimis 3 partai yang saat ini mengusung bersama calon presiden Anies Baswedan setidaknya akan meraup 39 juta suara ya pemilih dalam Pilpres di 2024. Paling tidak modal awal dari partai-partai pendukung kita semua setidaknya minimal 39 juta kata Caimin ya saat ditemui dari Universitas ya Surabaya Unisa begitu kan. Ini sangat luar biasa begitu.
Dan bahkan di satu sisi kalau 39 juta bayangkan begitu. Ini hanya dari 3 partai begitu kan. PKS, terus kemudian PKB, terus kemudian dari Nasdem begitu kan. Begitu belum terdata bagaimana di masyarakat, bagaimana para ulama, para santri di situ begitu kan. Ini akan memungkinkan lebih dari situ begitu. Bayangkan begitu ya, 5% akan mudah Anies Caimin. Bisa saja menang 1 putaran begitu. Semoga saja, bismillah ya. Kita harus bergandengan tangan bersama-sama untuk memenangkan itu. Kapan lagi coba bayangkan begitu ya? Seperti Caimin kapan lagi di BKB di situ begitu kan ya? Untuk menjadi seorang cawapres di situ. Kapan lagi masyarakat ada perubahan? Kapan lagi rezim-rezim hari ini begitu kan? Ya, kita lihat saja begitu ya. Ya, pada hakikatnya 2 periode Pak Jokowi belum bisa menghasilkan kesejahteraan masyarakat hari ini begitu. Dan bahkan ditambah lagi dengan Pak Ganjar ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo di situ begitu kan. Pada ujung-ujungnya nempel kepada Pak Jokowi. Ya itu aja, tidak ada perubahan begitu kan. Ya kalau tidak ada perubahan ngapain harus kita milih? Kan begitu logika kita begitu ya. Bahkan ya saat ini dapat 3 partai yang mengusung pasangan tersebut yaitu Nasdem, PKB, dan PKS. Insya Allah amin akan semakin lengkap, dukungan semakin besar ya. PKB sendiri ya, terus kemudian kata dia juga akan terus melakukan kerja pemenangan untuk mendongkrak elektoral mereka. Bahkan ya 3 level kan, level kultur ya, level struktur PKB dan level milenial. Dan 3 segmen ya yang akan dikonsentrasi oleh PKB. Bahkan Caimin juga mengatakan faktor utamanya adalah begini ya. Ini merupakan kader Nahdlatul Ulama NU pertama faktornya begitu ya. Menjadi nilai tambah. Terus kemudian optimisnya sebanyak 50-70% warga Nidin akan memilih dirinya. Jelas di situ begitu ya. Kita tunggu saja bagaimana dari wakil dari Pak Ganjar dengan ya Pak Prabowo di situ begitu ya. Di Jatim akan terus ya dengan menggerakkan kader, menggerakkan seluruh potensi jamaah-jamaah kami. Menilai ya minimal 50-70% pungkas Caimin ya. Bahkan ya Caimin mengatakan saat ini koalisi pengusungnya yakni Nasdem, PKB, dan PKS sudah sangat solid. Namun ini juga membuka pintu bila ada partai lain yang ingin bergabung. Alhamdulillah dengan masuknya PKS akan semakin kuat dengan ya dukungan kami. Sampai hari ini masih 3 partai solid, pasti kami berharap ada partai lain untuk bergabung ya. Kita tunggu saja begitu ya. Karena pada akhirnya begini, kalau kita melihat dari 3 ini kan ada partai lain ingin bergabung ya silakan begitu kan ya. Pada hakikatnya saya setuju sekali dengan pendapat Caimin. Mengapa harus turun ke bawah bergandengan tangan bersama ya di situ? Karena dengan bergandengan tangan di situ bersama para relawan baik dari PKS, Nasdem, terus kemudian PKB bersatu di situ akan memungkinkan ini kemenangan terjadi begitu kan. Saya kira hal-hal seperti itu begitu kan ya, melihat dari realitas dan perkembangan bisa saja menang 1 putaran ya. Sudah belum apa-apa ini begitu sudah 39 juta begitu kan ya. Ini yang tertuju kepada Anies Caimin dan kemudian dari para kadernya, simpatisannya begitu kan. Yang kemudian big data itu akan semakin bertambah. Belum lagi sosialisasi dengan masyarakat, belum lagi di generasi milenial, belum lagi di generasi yang kemudian yang memang lahir dari warga NU di situ begitu akan bersama-sama untuk bergandengan tangan untuk memenangkan Anies Caimin ya. Maka sejak awal saya sudah katakan mengapa harus Anies Caimin, karena Anies Caimin itu membawa perubahan yang sangat luar biasa ya. Di rezim ini koalisi dengan oposisi. Koalisi tentu bagaimana pemerintah ya hari ini begitu. Oposisi sudah jelas di situ bagaimana ya menjadi oposisi di situ. Itu ada plus minusnya sebenarnya. Tapi oposisi dengan oposisi itu jelas ya minusnya luar biasa ya. Anies Ahy sudah tidak berkembang. Jelas begitu ada kekalahan luar biasa. Tapi kalau Anies Caimin itu memungkinkan terjadi menang 1 putaran. Dia ketua umum partai ya. Lahir dari warga Nahdliyin, lahir dari pergerakan, lahir dari aktivis dan sebagainya, ya kemungkinan besar ya ini akan tertuju kepada Anies Caimin. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.